How was free practice for you? Yeah, I'm very happy. Pemirsa sekalian, sambutlah kabar paling panas dari dunia balap yang baru saja meledak dari sirkuit Misano, Italia. Karena Junior GP 2025 benar-benar menghadirkan drama, tawa, teriakan, sekaligus detak jantung yang berpacu lebih cepat daripada mesin motor di trek lurus. Dan tentu saja, sorotan utama jatuh pada sang rising star Indonesia, Veda Ega Pratama, yang akhirnya memperlihatkan sinyal kuat bahwa podium perdana bukan lagi sekadar mimpi kosong, melainkan sebuah kenyataan yang tinggal menunggu waktu, karena performanya di Misano benar-benar memukau, penuh percaya diri, dan bikin penonton berdecak kagum. Bahkan komentator pun sampai kehilangan kata-kata ketika Veda menunjukkan agresivitas khas pembalap besar yang biasanya baru muncul setelah bertahun-tahun pengalaman. Sementara di sisi lain, dunia balap muda ini kembali diguncang oleh aksi luar biasa Junior Marquez. Ya, benar sekali. Adik kandung Marc Marquez yang sepertinya mewarisi DNA balap dengan level gila-gilaan. Karena penampilannya di Misano bisa dibilang sebagai kombinasi balap liar jalanan dengan disiplin MotoGP kelas dunia, melibas tikungan dengan gaya ngesot yang bikin fans bersorak dan haters terdiam. Lalu seolah belum cukup panas, kabar menggembirakan lain datang dari talenta muda Indonesia lainnya, Rama, yang sukses menguasai FP2 European Talent Cup dengan kecepatan yang stabil dan kemampuan membaca trek yang jenius, membuat bendera merah putih ikut berkibar di papan catatan waktu internasional. Dan inilah momen yang bikin kita sebagai penikmat balap merasa punya harapan besar bahwa era baru pembalap Indonesia sedang terbentuk, di mana satu sisi ada Veda dengan ambisi podium Junior GP, dan di sisi lain ada Rama yang mulai membuktikan kalau dirinya bukan sekadar peserta, tapi calon juara sejati. Sehingga semua elemen ini bercampur menjadi satu kisah penuh drama, bak sinetron balap yang episodenya selalu bikin ketagihan. Dan sekarang pertanyaan besarnya adalah, apakah Veda benar-benar akan mengamankan podium perdananya di musim ini? Apakah Junior Marquez akan terus jadi momok yang menakutkan? Dan apakah Rama mampu konsisten membawa nama Indonesia bersinar di Eropa? Semua itu akan kita kupas tuntas dalam narasi penuh warna yang tidak hanya menyajikan data dan fakta, tapi juga bumbu-bumbu di balik layar yang membuat cerita ini semakin gurih untuk diikuti. Jadi jangan kemana-mana karena saya akan membongkar semuanya dengan gaya reporter kocak tapi tetap serius, agar Anda semua merasa seolah-olah duduk di tribun Misano sambil merasakan getaran mesin, bau aspal panas, dan sorak-sorai fans di setiap lap. Pemirsa yang budiman, mari kita zoom in ke aksi luar biasa Veda Ega Pratama di Misano, karena apa yang ditunjukkannya kali ini bisa dibilang sebagai titik balik penting dalam karirnya. Sebuah penampilan yang bukan hanya sekadar mengisi grid, melainkan memberi sinyal keras bahwa podium perdana di ajang Junior GP sudah ada dalam jangkauan tangannya. Dan ini jelas bukan kebetulan, karena Veda tampil begitu percaya diri sejak sesi latihan, menunjukkan kecepatan yang stabil, agresivitas yang terkontrol, dan insting balap yang semakin matang. Sesuatu yang sebelumnya mungkin masih dianggap butuh waktu oleh para pengamat. Tapi di Misano, semua keraguan itu seolah dibungkam dengan satu lap demi satu lap yang penuh determinasi. Bahkan pada beberapa momen, terlihat bagaimana ia berani mengadu wheel to wheel melawan nama-nama besar yang sudah lebih dulu mencicipi panggung Eropa. Dan menariknya, Veda melakukannya tanpa canggung seolah-olah ia sudah terbiasa dengan tekanan setinggi ini, yang tentu saja membuat banyak pihak mulai menaruh respek lebih padanya. Tidak lagi sebagai pembalap muda Asia yang coba-coba, tetapi sebagai ancaman serius bagi para rival. Dan bila kita bicara detail pada sektor-sektor teknis Misano yang terkenal tricky, terutama di tikungan cepat, Veda berhasil mempertahankan racing line dengan presisi, mengkombinasikan akselerasi mulus dengan late braking yang berani, hingga membuat beberapa lawan terlihat ragu-ragu. Sementara, dirinya justru semakin mantap. Dan jangan lupa, ini adalah Misano Circuit yang dikenal sebagai rumah bagi banyak legenda Italia, sebuah arena yang biasanya jadi batu ujian bagi para rookie karena atmosfernya bisa begitu menekan. Tapi entah bagaimana Veda justru tampak menikmati setiap detiknya. Bahkan ekspresi wajahnya di pedok menunjukkan bahwa dia tidak sekadar berkompetisi, melainkan benar-benar merasa hidup di atas motor. Dan itulah tanda seorang pembalap yang siap untuk level berikutnya. Lalu jika kita tarik sedikit ke belakang, perjalanan Veda sampai di titik ini juga penuh cerita. Mulai dari awalnya yang sempat dianggap terlalu cepat loncat ke panggung Eropa, hingga kini kritik itu berubah jadi tepuk tangan. Dan fans Indonesia jelas tidak tinggal diam, dukungan di media sosial membanjir.
membuat nama Veda trending dan semakin menambah motivasi baginya. Karena ada beban ekspektasi yang besar tapi justru membuatnya makin fokus. Dan yang lebih menarik lagi, sejumlah analis balap mulai membandingkan mentalitas Veda dengan generasi awal Marc Marquez atau Pedro Acosta. Bukan karena gaya balapnya mirip, tetapi karena aura anak muda lapar podium yang memancar jelas. Dan kalau tren performa seperti di Misano ini bisa dipertahankan, maka bukan tidak mungkin kita akan segera menyaksikan sejarah tercipta. Podium pertama pembalap Indonesia di Junior GP, sesuatu yang bertahun-tahun hanya jadi mimpi, kini sudah ada di depan mata. Dan itulah kenapa momen di Misano ini terasa begitu emosional. Tidak hanya untuk Veda, tapi juga untuk kita semua yang mendambakan nama Indonesia lebih sering disebut di arena balap dunia. Dan tentu saja, tidak mungkin kita membicarakan Junior GP Misano 2025 tanpa menyoroti salah satu fenomena paling gila yang jadi bahan obrolan hangat di pedok, tribun, sampai media sosial, yaitu aksi sang adik Marc Marquez yang sering disebut sebagai Junior Marquez karena gaya balapnya memang begitu mirip dengan sang kakak. Tapi dengan bumbu keberanian ekstra yang kadang bikin kita antara kagum sekaligus ngeri. Karena di Misano kali ini, dia benar-benar tampil tanpa kompromi, seolah-olah ingin membuktikan bahwa nama besar Marquez bukan sekadar warisan, melainkan darah balap yang murni mengalir deras di tubuhnya. Dan penonton bisa menyaksikan itu langsung ketika Junior Marquez berkali-kali mengeksekusi overtaking brutal di tikungan sempit, membuat lawan-lawannya seolah kehilangan cara untuk melawan. Bahkan ada momen di mana ia seperti menari di atas aspal dengan motor yang hampir terlepas dari kontrol. Namun entah bagaimana, dia tetap bisa menahannya, membuat penonton bersorak gila-gilaan. Persis seperti dulu ketika Marc Marquez muda pertama kali bikin heboh dengan gaya safe yang tidak masuk akal. Dan menariknya lagi, vibe itu seakan hidup kembali lewat sang adik. Bedanya kali ini ia lebih nekat, lebih agresif, dan lebih suka show off. Sehingga setiap lap seperti pertunjukan akrobatik yang membuat kamera televisi selalu mencari-cari posisinya. Bahkan di pedok sendiri banyak yang mulai membandingkan dirinya bukan hanya dengan Marc, tapi juga dengan para pembalap flamboyan era lama yang suka tampil nyentrik di trek. Karena memang Junior Marquez ini terlihat bukan tipe pembalap yang mau main aman. Dia justru thrive dalam situasi kaos. Makin rame, makin padat, makin bahaya, justru makin ia sukai. Dan itulah yang membuat banyak rivalnya agak ketar-ketir menghadapi dia. Karena bagaimana mungkin kamu melawan seseorang yang justru semakin kuat ketika situasi makin liar. Lalu kalau bicara angka, catatan waktunya memang mengesankan. Tapi yang lebih bikin heboh adalah cara dia meraihnya. Bukan sekadar cepat, tapi cepat dengan gaya yang bikin semua orang bicara. Sebuah spektakel yang jarang dimiliki pembalap muda seusianya. Dan ini menimbulkan perdebatan seru di kalangan pengamat. Apakah gaya balap seperti ini bisa bertahan lama tanpa berujung crash besar? Atau justru ini tanda lahirnya generasi baru Marquez yang siap mewarisi singgasana MotoGP di masa depan? Sementara itu di dunia maya, fans Marquez mania seperti dapat bahan bakar baru. Mereka membanjiri timeline dengan video highlight Junior Marquez, membandingkan klip lawas sang kakak dengan yang terbaru. Dan hasilnya memang bikin merinding, karena kemiripan gaya itu terlalu nyata untuk diabaikan. Bahkan Marc sendiri sempat memberikan komentar singkat bahwa dia bangga melihat adiknya berkembang. Meskipun dengan senyum tipis yang mungkin menyimpan kekhawatiran, karena siapapun tahu gaya seperti itu punya konsekuensi tinggi. Tapi begitulah, Junior Marquez jelas sedang berada di jalur untuk mencuri perhatian dunia. Dan Misano 2025 bisa jadi adalah panggung awal di mana publik global akhirnya berkata, ya, ada Marquez baru yang siap menguncang dunia balap. Dan pemirsa, setelah kita membedah panasnya pertarungan di Junior GP Misano 2025, mulai dari sinyal podium perdana Veda Ega Pratama yang membuat seluruh fans tanah air menahan napas penuh harapan, lalu aksi liar penuh adrenalin Junior Marquez yang bikin dunia balap kembali heboh dengan atraksi nyali besar, hingga kejutan membanggakan dari Rama yang sukses memuncaki FP2 European Talent Cup dan semakin mengibarkan nama Indonesia di kancah internasional, jelaslah bahwa akhir pekan di Misano kali ini bukan sekadar event balap biasa, melainkan sebuah kisah penuh warna yang menghadirkan drama, inspirasi, sekaligus kebanggaan. Karena kita melihat generasi baru pembalap sedang menulis babak sejarah mereka masing-masing. Veda yang perlahan tapi pasti mulai mengetuk pintu podium. Rama yang menunjukkan konsistensi sebagai talenta muda yang matang sebelum waktunya. Dan Junior Marquez yang siap mewarisi sekaligus mengukir ulang nama besar keluarganya
dengan gaya berbeda yang penuh kontroversi. Dan semua cerita itu berpadu jadi tontonan seru yang membuat kita sadar bahwa dunia balap muda hari ini sedang bergerak menuju era baru yang lebih sengit, lebih emosional, dan lebih tidak terduga. Sehingga tak heran kalau publik, media, bahkan rival-rival mereka mulai memandang dengan serius perkembangan anak-anak muda ini. Dan bagi kita di Indonesia, tentu saja ada rasa bangga tersendiri karena bendera merah putih kembali berkibar di pentas Eropa dengan cara yang begitu elegan dan sekaligus berani, seakan memberi pesan pada dunia bahwa kita bukan lagi sekadar penonton, melainkan pemain utama di arena yang selama ini didominasi bangsa lain. Jadi mari kita terus dukung mereka dengan semangat yang sama, dengan doa, dengan sorakan, dan tentu saja dengan menyebarkan kisah inspiratif ini agar semakin banyak orang tahu bahwa talenta Indonesia tidak bisa diremehkan. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan Anda semua, kalau suka dengan narasi penuh drama ini, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Tinggalkan komentar pendapat Anda tentang siapa yang menurut Anda paling mencuri perhatian di Misano kali ini. Apakah Veda dengan sinyal podium perdananya? Junior Marquez dengan aksi gilanya? Atau Rama dengan pencapaian FP2 European Talent Cup yang luar biasa? Dan pastinya tekan tombol subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari dunia balap dan gosip selebritas olahraga yang selalu seru untuk kita bahas. Karena perjalanan mereka masih panjang, cerita mereka masih akan terus bergulir. Dan siapa tahu, episode berikutnya bisa jadi lebih mengejutkan daripada yang kita saksikan hari ini.